Iksan, mahasiswa dari Universitas Megarizky Makassar, profesi apoteker. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang diabetes mellitus, di mana diabetes mellitus itu adalah satu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar gula atau glukosa darah akibat kekurangan insulin, baik absolut maupun relatif. Diabetes mellitus merupakan penyakit yang menjadi masalah pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, DM tercantum dalam urutan keempat prioritas penelitian nasional untuk penyakit degeneratif setelah penyakit kardiovaskular. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular yang jumlahnya mengalami peningkatan cukup signifikan. Gejala klasik diabetes adalah rasa haus yang berlebihan, sering kencing, terutama malam hari, dan berat badan yang turun dengan sangat cepat. Gejala klinis yang umum timbul pada pasien diabetes itu ada 3, yaitu poliuria. Dengan poliuria itu pasien akan sering buang air kecil. Kemudian polidipsia, pasien sering mengalami haus. Kemudian polifagia. Polifagia ini pasien sering merasa lapar. Diabetes mellitus tipe 1 umumnya terjadi pada anak-anak. Faktor genetik atau autoimun merupakan penyebab utama dari DM tipe 1, sehingga untuk screeningnya memerlukan pemeriksaan antibodi. Pada DM tipe 1 telah terjadi destruksi pada sel beta pankreas yang menyebabkan defisiensi sekresi insulin absolut, sehingga untuk tata laksana pada DM tipe 1 memerlukan insulin oksigen. Untuk regimen pengobatan diabetes mellitus bisa diberikan ada 5 regimen. Itu yang pertama dilakukan dengan cara olahraga. Kemudian yang kedua yaitu antidiabetes oral tunggal, bisa diberikan dengan metformin. Kemudian yang ketiga yaitu antidiabetes oral kombinasi, diberikan metformin dengan glibenclamide. Yang keempat itu antidiabetes oral kombinasi dengan insulin. Kemudian yang terakhir itu diberikan insulin dengan dosis tinggi. Diabetes mellitus tipe 2 itu berikan metformin merupakan terapi lini pertama pada pasien DM tipe 2. Jika pasien mengalami DM tipe 2 dan ACVD atau atherosclerosis cardiovascular disease, maka metformin dapat dikombinasi dengan golongan GLP-1. Jika GFR atau CRCL tidak adekuat, jika GFR adekuat, maka metformin dapat dikombinasi dengan golongan SGLT2 inhibitor. Tetapi jika pasien mengalami DM tipe 2 dan gagal jantung, hal ini dikarenakan SGLT2 inhibitor dapat menurunkan mortalitas pada pasien gagal jantung. Kemudian jika ingin meminimalkan efek hipoglikemi pada maka metformin dapat dikombinasi dengan DPP4 inhibitor atau GLP-1 agonis atau SGLT2 inhibitor atau thiazolinidiol. Jika ingin menurunkan berat badan, metformin dapat dikombinasi dengan GLP-1 agonis atau SGLT2 inhibitor. Terapi diabetes mellitus tipe 2 dimulai dengan dosis rendah, diarbitrasi atau dinaikkan secara perlahan dengan melihat toleransi atau respon pasien.
Jika monoterapi tidak mampu mengontrol glukosa darah, maka dual terapi dapat dipertimbangkan. Jika dual terapi tidak mampu mengontrol glukosa darah, maka dipertimbangkan triple terapi. Jika triple terapi tidak mampu mengontrol glukosa darah, maka diperlukan terapi insulin oksigen atau insulin basal. Pasien yang memiliki kadar HbA1c di atas 10% dapat memulai terapi insulin. Adapun target HbA1c pada pasien DM secara umum pada pasien dewasa adalah di bawah 7%. Jika pasien hanya mendapat terapi metformin saja, risiko hipoglikemia rendah, tidak memiliki risiko penyakit kardiovaskular yang signifikan, maka target HbA1c di bawah 6,5%. Dan jika pasien memiliki riwayat hipoglikemia, komplikasi mikrovaskular atau makrovaskular, dan mendapat dual terapi antidiabetes termasuk insulin, maka target HbA1c di bawah 8%. Diabetes gestasional, insulin merupakan pilihan pertama untuk terapi DM selama kehamilan karena tidak menembus plasenta. Metformin dan gliburid atau glibenclamid bukan lini pertama dikarenakan dapat menembus plasenta. Jika pasien menggunakan metformin untuk terapi PCOS, maka metformin harus dihentikan jika sudah terkonfirmasi hamil. Itulah tadi sedikit materi tentang diabetes mellitus. Kemudian selanjutnya saya akan mengambil salah satu contoh screening resep atau pengkajian resep. Screening resep atau pengkajian resep. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu screening resep. Screening resep atau biasa dikenal dengan pengkajian resep merupakan kegiatan apoteker dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian administrasi, farmaseutik, dan klinis sebelum resep diracik. Tujuannya untuk menjamin keamanan safety dan kemanjuran atau efficacy dari obat dalam resep ketika digunakan pasien serta memaksimalkan tujuan terapinya. Selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh screening resep atau pengkajian resep. Itu terlebih dahulu yang pertama kita harus screening administrasi atau kita lihat kelengkapan resepnya. Yang pertama itu nama dokter, shift dokter, alamat dokter, tanggal penulisan resep, nama pasien, berat badan pasien, umur pasien, alamat pasien, ruang perawatan, riwayat, aturan pakai, dan tinggi badan pasien. Ini salah satu contoh dari screening resep. Dari resep ini terdapat beberapa kelengkapan resepnya ini tidak lengkap. Itu yang pertama, nama dokternya itu Dr. Agus Parinti Sambo. Kemudian shift dokternya itu tidak ada. Alamat dokternya itu Rumah Sakit Hermina Makassar. Tanggal penulisan resepnya itu tidak ada. Nama pasiennya Nyonya Sulasmi. Berat badan pasien tidak ditulis. Umur pasien itu 56 tahun. Alamat pasien Jalan Demirate, Makassar. Ruang perawatan tidak ditulis, riwayat tidak ditulis, aturan pakai kurang lengkap. Kemudian tinggi badannya tidak ditulis. Kemudian selanjutnya itu kita screening farmaseutiknya ya. Yang pertama itu metformin 500 mg. Komposisinya metformin, bentuk dan kekuatan sediaan itu tablet.
Jumlah yang diminta dalam resep itu 60. Kemudian penyimpanannya di tempat yang kering dan sejuk. Kemudian yang kedua yaitu pioglitazone 15 mg. Komposisinya pioglitazone, bentuk dan kekuatan sediaan itu tablet. Jumlah yang diminta dalam resep 30. Kemudian penyimpanan di tempat yang kering dan sejuk. Kemudian yang ketiga yaitu meloxicam 15 mg. Komposisinya yaitu meloxicam 15 mg, bentuk dan kekuatan sediaan itu tablet. Kemudian jumlah yang diminta dalam resep itu 7. Kemudian penyimpanan di tempat yang kering dan sejuk. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pertimbangan klinis. Yaitu pertama metformin. Metformin itu menurunkan produksi glukosa hati. Metformin jarang menimbulkan efek hipoglikemi. Dikontraindikasikan pada pasien gagal ginjal dengan GFR di bawah 30 ml per menit karena risiko terjadinya asidosis laktat. Diminum bersama makan. Dosisnya yaitu 500 mg 3 kali sehari. 850 mg 2 sampai 3 kali sehari. Maksimalnya itu 2 sampai 3 gram per hari. Indikasinya itu diabetes mellitus tipe 2 ini pilihan pertama pada pasien DN dengan berat badan berlebihan. Sampingnya itu batuk, demam, dan menggigil, nyeri otot, nafsu makan menurun, diare, sakit punggung, rasa logam di mulut, sakit perut. Selanjutnya itu pioglitazone 15 mg. Pioglitazone meningkatkan sensitivitas insulin dengan cara mengaktifkan reseptor PPARY. Pioglitazone umumnya dikombinasikan bersama metformin atau sulfonylurea dan diberikan dalam ukuran dosis yang berbeda, tergantung pada kondisi penyakit dan respon tubuh pasien terhadap obat. Untuk menangani diabetes tipe 2, dosis pioglitazone yang umum diberikan adalah sebanyak 15-30 mg sekali sehari. Maksimal 45 mg per hari. Pioglitazone memerlukan perhatian lebih untuk penggunaan pasien gagal jantung. Terjadi resistensi cairan pada pasien gagal jantung. Diminum sebelum atau sesudah makan. Peringatan dan perhatian dari penggunaan obat pioglitazone ini yaitu hati-hati pada gangguan fungsi hati dan bila diberikan perlu pemantauan secara berkala. Efek samping dari pioglitazone itu gangguan saluran cerna, peningkatan berat badan, edema, anemia, sakit kepala, gangguan penglihatan, dan pusing. Selanjutnya yaitu meloxicam 15 mg. Dosisnya itu osteoartritis 1 kali 7,5 mg sehari bersama makan. Dapat ditingkatkan sampai 15 mg per hari. Indikasinya yaitu nyeri dan radang pada penyakit reumatik, osteoartritis yang memburuk atau jangka pendek. Kontraindikasi yaitu pasien riwayat hipersensitivitas terhadap meloxicam. Peringatan dan perhatian penggunaan dari meloxicam ini yaitu riwayat pendarahan gastrointestinal, penyakit ginjal, terapi bersama dengan antikoagulan, pasien lanjut usia atau kondisi lemah. Efek sampingnya yaitu mual, muntah, nyeri perut, konstipasi, kembung, diare, anemia, sakit kepala, edema, dan peningkatan transaminase atau bilirubin serum.
itulah pemaparan tentang materi diabetes mellitus dan salah satu contoh dari screening resep. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.